Baiklah, Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Permata Alia Istiqomah dengan NIM 23110024. Di sini saya akan menjelaskan materi dengan mata kuliah biologi sel dengan materi komunikasi antar sel dengan dosen pengampu yaitu Ibu Nurul Widya, SSI, MSI. Yang pertama, saya akan membahas tentang definisi komunikasi antar sel. Komunikasi antar sel merujuk pada pertukaran informasi atau sinyal komunikasi yang terjadi antara sel-sel dalam organisme atau antar organisme. Dalam konteks biologi, ini mencakup berbagai proses komunikasi yang terjadi di tingkat sel, seperti sinyal seluler, transduksi sinyal, dan interaksi antar sel yang memainkan peran penting dalam fungsi tubuh dan respons terhadap lingkungan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang 4 jenis komunikasi antar sel, yaitu yang pertama komunikasi kontak langsung atau direct contact. Di sini saya telah mencantumkan gambarnya. Komunikasi kontak langsung yaitu terjadi ketika sel-sel berkomunikasi secara langsung melalui kontak fisik atau jalur interkoneksi khusus seperti gap junction pada sel hewan atau plasmodesmata pada sel tumbuhan. Yang kedua yaitu pensinyalan parakrin atau parakrin sinyalin. Pensinyalan parakrin yaitu sinyal kimia dilepas oleh sel dan mempengaruhi sel tetangga dalam jarak yang relatif dekat. Dan ini hanya terdapat pada sel-sel yang berdekatan. Contohnya adalah faktor pertumbuhan yang memicu respons di sel tetangga. Dan yang ketiga adalah pensinyalan endokrin atau endokrin signaling. Ini ada terdapat gambarnya. Sinyal kimia seperti hormon dikirim melalui darah untuk mempengaruhi sel target di lokasi yang jauh dalam tubuh. Dan yang keempat adalah pensinyalan sinaptik atau synaptic signaling, yaitu merujuk pada serangkaian peristiwa dan sinyal yang terjadi selama komunikasi antar neuron di sinapsis. Proses ini melibatkan pelepasan neurotransmitter dari neuron pengirim. Sebelumnya saya telah menjelaskan tentang pensinyalan sinaptik, dan sekarang saya akan menjelaskan tentang sinapsis. Pengertian dari sinapsis tersebut. Sinap adalah tempat kontak antar sel yang dapat dirangsang. Sinapsis terbagi menjadi dua, yaitu sinapsis kimia dan sinapsis listrik. Sinapsis kimia yaitu sel saraf melepaskan molekul neuron transmitter ke dalam sinapsis. Sedangkan sinapsis listrik adalah persambungan antar sinapsis melalui saluran tipis intraseluler atau connexons. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tahapan komunikasi sel. Yang pertama yaitu penerima atau disebut dengan reception, yaitu proses dimulai dengan sel menerima sinyal dari lingkungannya. Ini bisa berupa molekul sinyal seperti hormon atau faktor pertumbuhan. Yang kedua adalah transduksi atau disebut dengan transduction, yaitu sinyal eksternal diubah menjadi bentuk yang dapat dimengerti oleh sel. Ini sering melibatkan kaskade reaksi kimia di dalam sel, mengaktifkan atau menonaktifkan komponen seluler tertentu. Yang ketiga yakni respon. Respon adalah sel merespon sinyal dengan melakukan aksi tertentu seperti mengaktifkan atau menonaktifkan gen tertentu, mengubah metabolisme, atau mengatur fungsi sel secara keseluruhan. Selanjutnya, yakni macam reseptor yang membantu proses komunikasi sel. Yang pertama, reseptor terkait protein G. Mempunyai nama lain G protein lingkar reseptor atau GPLR. Makna G protein pada reseptor ini adalah sebagai molekul intermediate. Ketika ligan berikatan dengan reseptor akan membentuk reseptor kompleks. G-protein kemudian diaktifkan dan selanjutnya berkaitan dengan efektor enzim. Dalam hal ini akan mengaktifkan enzim dalam sel. Dan selanjutnya ada reseptor tirosin kinase. Reseptor tirosin kinase merupakan reseptor untuk faktor pertumbuhan. Reseptor kinase juga merupakan reseptor membran yang melekat fosfat ke tirosin protein. Di sini saya sudah mencantumkan gambarnya. Dapat dilihat dengan jelas. Terdapat protein reseptor tirosin kinase
Selanjutnya yang ketiga, reseptor saluran ion, yaitu membuka atau menutup secara singkat sebagai jawaban atas pengikatan suatu ion. Memungkinkan aliran ion melintasi membran sel. Ini memainkan peran penting dalam transduksi sinyal seluler dan regulasi aktivitas listrik sel. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat, semoga kalian semua memahami apa yang saya presentasikan. Mohon maaf atas kekurangan dari presentasi saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.